Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadriyah Royani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Pamagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dan juga mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041323443. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi pokok ibadah haji dan kurban. Submateri ibadah haji sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Berikut adalah video mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silakan Amel untuk dipimpin doanya. Siap Rafiq. Siap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Amel. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk? Kanza dan Erdin. Kenapa? Ada yang tahu nggak Kanza sama Erdin nggak masuk? Sakit ya. Semoga yang sakit diberi kesehatan dan bisa berkumpul lagi sama kita di sini ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss mau lihat kesiapan kalian ya. Sudah siap belum belajar hari ini? Siap. Coba dirapihkan dulu. Duduknya, kerudungnya, bajunya dimasukkan, yang bajunya keluar. Ya, oke. Kalau sudah siap, sebelum itu Miss mau tes semangat kalian dulu nih. Ya, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah semangat. Oke, sebelumnya minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di bab 8 mengenai berteman dengan siapa saja. Apa yang kita pelajari? Ukhuwah. Ada berapa ukhuwah itu? 3. Coba Vio sebutkan. Ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua? Ukhuwah Wataniyah. Yang ketiga? Ukhuwah Wataniyah. Ukhuwah insaniyah. Ya, ada 3 ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Selanjutnya, di sini kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab 9. Ya, bab 9. Bab 9 ini kita akan belajar di bab 9 itu pelajaran ibadah haji dan kurban. Tapi submateri yang akan kita pelajari adalah tentang ibadah haji. Tujuannya itu ada apa? Coba Amel bacakan tujuan pembelajaran hari ini.
ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Ya, yang kedua. Membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti mengimani ibadah haji. Dan yang ketiga. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan minggu ini. Dan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu ibadah haji. Apa saja ketentuan ibadah haji. Dan yang kedua itu adalah tugas kalian, yaitu kita membuat project. Projectnya adalah sebuah poster dari nanti tugas apa yang kalian dapat. Jadi nanti akan ada 3 kartu yang harus kalian ambil. Nanti di situ kalian dapatnya apa, ketentuan apa yang harus kalian buat, posternya yang harus kalian jelaskan. Lalu nanti setelah kalian buat poster, kalian akan mempresentasikan ke depan dari poster yang kalian buat. Oke. Sekarang dilihat di buku paketnya di halaman 205. Yaitu di situ ada gambar 9.1. Gambar apa itu? Gambar ibadah haji. Itu orangnya sedang melaksanakan apa dalam ibadah haji? Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Betul. Ibadah haji terjadi pada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah juga ada hari raya yang kita rayakan. Hari raya apa itu? Idul Adha. Idul Adha. Biasanya kalau di Idul Adha itu ngapain? Kurban ya. Tapi pada hari ini kita akan fokus tentang ibadah hajinya ya. Yang selanjutnya di sini ada pengertian. Pengertian ibadah haji ya, pengertian ibadah haji. Nah, sebelum Miss lanjut bacakan materi inti kita hari ini, karena ini sudah dibagi kelompok, jadi nanti kelompok presentasinya tidak berubah ya, sesuai dengan ini. Oke, pengertian ibadah haji, boleh kalian sambil catat ya, yang kalian lihat di pembelajaran hari ini. Haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu haja, yahuju, hajan, yang artinya adalah qasada, yakni bermaksud atau berkunjung, berziarah ke Baitullah. Maka haji itu diartikan adalah berkunjung, berziarah ke Baitullah, ke Mekah, ya, ke pusatnya kiblat umat Muslim. Nah, dalam pelaksanaan haji ini membutuhkan fisik yang kuat, mental dan juga materi, harta. Jadi dalam haji itu tidak hanya butuh harta aja, tapi fisiknya juga, mentalnya dari hati, harus ikhlas. Haji merupakan kegiatan berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuannya. Dilaksanakan tadi pada bulan Zulhijjah. Haji juga termasuk rukun Islam yang kelima. Di situ saja sudah dijelaskan ya. Pergi haji jika mampu. Dan haji itu wajib bagi muslim yang mampu. Jadi wajib itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Mampunya pun dari segi banyak ya, dari hartanya, dari fisiknya, dari hatinya, dari mentalnya. Jadi bukan cuma harta aja yang mampu, tapi juga semua-muanya harus mampu. Dan ketika meninggalkan keluarga pun keluarganya tidak ditelantarkan, tapi memang sudah dibekalkan untuk sehari-harinya. Lanjut. Yang akan kita bahas yaitu ketentuannya. Ketentuan yang pertama itu ada syarat wajib ibadah haji. Yang pertama, apa itu? Ya, orang yang berhaji haruslah beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Maksudnya sudah balik itu apa? Sudah dewasa. Nis, kalau anak kecil boleh nggak sih beribadah haji? Boleh. Tapi hukumnya masih sunnah. Walaupun dia sudah berhaji ya. Lalu yang ketiga ada apa itu? Ada berakal sehat. Nah, ini berakal sehat itu berarti dia tidak gila. Dia sadar ya, berakal sehat itu dia tidak gila, dia sadar. Karena kalau orang gila itu tidak terkena wajib haji, tidak berkewajiban.
Jadi harus dalam kesadaran penuh ketika melaksanakan ibadah haji. Karena kan niatnya adalah beribadah. Selanjutnya, yang keempat ada apa? Mampu atau istija'ah. Nah, mampu di sini tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu mampunya secara fisik, keuangan, dan juga secara mental. Karena biaya haji itu ya termasuk kalau di Indonesia itu termasuk yang besar biaya hajinya. Karena nanti di sana itu kita bukan yang seminggu 2 minggu, tapi 40 hari. Jadi harus punya bekal yang banyak. Dan itu hasilnya tidak boleh dari berhutang. Jadi benar-benar dari rezeki yang halal, yang murni. Tidak boleh dari berhutang. Selanjutnya adalah apa? Rukun haji. Rukun haji itu harus dilakukan. Apabila salah satunya terlewat, maka hajinya tidak sah atau batal ya. Yang pertama ada ihram. Ihram itu artinya adalah niat. Ya. Ihram itu artinya adalah niat. Jadi harus niat dulu. Berniat mengerjakan ibadah haji. Dengan cara apa? Dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Lalu yang kedua ada apa? Ada wukuf di Arafah. Nah, lalu yang ketiga itu ada tawaf ifadah. Ketika tawaf itu apa yang kita baca? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Nah, itu yang dibaca kita. Terus kita baca mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad, kita terus kelilingi selama 7 kali. Lalu ada sa'i. Sa'i itu artinya lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil atau berjalan. Tergantung kemampuan ya. Dari Sofa ke Marwah. Lalu yang kelima ada tahalul, adalah tertib. Tertib di sini adalah berurutan. Yang ketiga ada wajib haji. Wajib haji itu pelengkapnya dari rukun haji. Jadi berihram yang pertama itu adalah berihram dari mikot. Mikot itu adalah batas. Lalu yang kedua ada mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga ada melontar jumroh. Yang keempat ada mabit di Mina. Lalu kita akan melontar jumroh lagi. Melontar jumroh yaitu jumroh ula, usto, dan aqobah. Lalu ada tawaf wada. Lalu yang selanjutnya itu ada meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Selanjutnya kalian ada tugas dari Miss yaitu membuat poster. Ketua regunya maju. Ya, kelompok 1 siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Ayo, ini. Acak dulu ya. Mau pakai gambarnya mau yang mana aja, tidak harus semuanya ya. Itu hanya untuk menghias aja. Jadi nggak harus semuanya karena kan itu juga gede-gede potongannya. Dapat apa ini? Wajib haji. Ayo, wajib haji. Iya, ditulis wajib haji ada berapa. Kalian bisa lihat di buku paket ya. Yuk, rukun haji dilihat di bukunya ada apa aja. Catatannya tadi. Di bukunya boleh dilihat rukun. Lagi. Apa? Di kartonnya bisa dikecilin lagi. Jangan dong, segitu udah sama semua. Ini. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Pembelajaran berikutnya yaitu adalah presentasi per kelompok. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Kita dari kelompok 2 mendapatkan tugas syarat rukun haji. Balik artinya sudah dewasa. Yang ketiga, orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji.
Yang terakhir mampu. Kita lanjut ya, kita lanjut untuk kelompok 1 yaitu rukun haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram yang diinginkan. Dua, tertib yaitu pelaksanaan rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Coba mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 mengenai rukun haji ini? Kelompok 2 dan 3. Yo, apa yang mau ditanyakan dari rukun haji? Rukun haji itu tadi ada 6. Nah, Miss mau tanya. Berlari-lari kecil itu dari Safa ke Marwah disebut sa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3 tentang wajib haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang ke-78, perbuatan yang dilarang pada haji. Tadi ihram dari mikot itu maksudnya apa? Ihram dari mikot adalah kata suci dan tempat yang tidak ditentukan untuk beriman dengan niat ibadah. Iya, mungkin kelompok 1 dan 2 ada yang mau bertanya tentang wajib haji ini, karena wajib haji ini adalah melengkapi dari rukun haji. Apa yang mau ditanyakan? Kalau mabit itu kan di sini 2 hari, terus di situ artinya Apain aja ketika mabit? beribadah dan berzikir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan ditutup sayang. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk semuanya. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Tentang apa saja? Kesimpulannya. Ya, hari ini kita sudah belajar tadi tentang syarat wajib haji. Yang kedua kita belajar apa lagi? Rukun haji. Dan yang ketiga kita belajar wajib haji. Kalau pengertian haji tersendiri itu berasal dari kata apa? Haja, yahuju, hajan, yang artinya bermaksud. Nah, lalu haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang haji, yang kita belajar dari pengertiannya. Pengertian haji tersendiri adalah artinya bermaksud, berkunjung, berziarah ke Baitullah dengan niat untuk mendekatkan beribadah kepada Allah. Lalu di situ kita juga membahas tentang ketentuan haji, karena ketentuan haji itu ada beberapa. Yang pertama ada syarat. Syarat haji itu yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik atau sudah dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat mampu. Lalu kita membahas juga rukunnya. Nah, ini yang harus ada, wajib dilaksanakan, tidak boleh terlewatkan. Yang pertama rukun haji apa? Ihram atau niat dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua ada wukuf di Arafah. Yang ketiga ada tawaf ifadah atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu ada apa lagi? Ada sa'i. Sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ada tahalul. Tahalul itu memotong rambut, sebagian rambut atau minimal 3 helai. Dan yang terakhir, tertib itu adalah berurutan. Tidak boleh ngacak, tidak boleh terlewat. Lalu kita belajar wajib haji. Wajib haji yang pertama apa? Ihram dari mikot. Yang kedua mabit dan bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melontar jumroh akobah.
Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, ula, wusta, aqobah. Yang keenam, tawaf wada. Dan yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu. Ya, dari wajib haji kita berihram dari mikot, berihram dari batas tempat di mana kita untuk berniat menggunakan pakaian ihram. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal, ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Lalu yang ketiga itu ada melontar jumroh. Yang keempat ada mabit di Mina. Mabit di Mina ini itu dilaksanakan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Lalu ada tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan ketika kita mau meninggalkan kota Mekah. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang ketika berihram. Karena kalau misal kita melakukan perbuatan tersebut, maka kita harus membayar apa? Membayar denda. Sekarang Miss mau tanya nih sama kelompok 3. Kenapa kita harus melakukan rukun haji secara berurutan? Karena tidak sah atau gugur. Iya, karena jika tidak berurutan maka rukun hajinya tidak sah atau gugur. Kelompok 1, Miss mau tanya. Pada bulan apa ibadah haji dilaksanakan? Bulan Zulhijjah, betul. Kelompok 2, bulan Zulhijjah itu ketika kita melaksanakan haji bertepatan dengan hari raya apa? Idul Adha. Idul Adha itu berarti kita akan melaksanakan apa? Kurban. Oke. Miss melihat sudah mulai paham dari pembahasan hari ini. Dan ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya nanti sebagai penilaian Miss untuk kalian kerjakan. Silakan dibagikan untuk teman-temannya. Ini dikerjakan ya, nanti untuk penilaian kalian. Dan sebelum kita tutup, mari kita membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.